Baik, selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore dimanapun rekan Binus berada. Kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Praktikum Production and Operation Analysis akan menyampaikan presentasi kami mengenai studi kasus manufaktur untuk pabrik sepeda dengan merek La Familia Bike. Perkenalkan saya Jafar Permana. Rekan-rekan kami ada ketua kelompok kami Pak Ardi Setiawan Utomo, Bu Syarina Debora, Pak Arvin Arya Diala Dias, dan Pak Happy Yuni Purwanto. Kali ini kita akan menyampaikan presentasi praktikum dengan tujuan menganalisis dan mengoptimalkan perencanaan produksi, pengendalian persediaan, dan penjadwalan operasi untuk mencapai efisiensi biaya maksimal di La Familia Bike. Dengan kita pelajari untuk forecasting dan agregat, yaitu menentukan proyeksi penjualan masa depan yang akurat dan merencanakan kapasitas agregat termurah untuk memenuhi fluktuasi demand. Kita bahas juga MRP dan load sizing untuk mengatur jadwal produksi dan menyusun kebutuhan material secara sistematis serta menentukan ukuran pesanan paling ekonomis. Lalu kita akan bahas juga untuk metode Kanban dan scheduling, mengendalikan persediaan lantai pabrik menggunakan Kanban dan mengoptimalkan jadwal mesin serta waktu tenaga kerja. Selanjutnya langsung saja kita masuk, akan dipresentasikan untuk yang pertama oleh ketua kelompok kami, Pak Ardi, dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya ada bagian peramalan permintaan atau forecasting. Nah, analisis penjualan yang di sini digunakan untuk melihat tren dari penjualan historis untuk menentukan bagaimana permintaan yang akan didapatkan ke depannya. Data historis yang digunakan adalah pada tahun Januari 2019 hingga Desember 2021 atau selama 36 bulan. Terdapat pola musiman tren peningkatan permintaan secara keseluruhan. Metode yang digunakan untuk melakukan forecasting sendiri adalah time series decomposition dan Hodge method. Forecasting ditargetkan untuk proyeksi permintaan pada tahun 2022 hingga 2023. Next. Nah, untuk perbandingan metode peramalan yang digunakan ini sendiri, untuk time series decomposition itu memiliki nilai MAP 1,77%, MAD atau penyimpangan absolut sebesar 1104,54, MSE kesalahan kuadrat di 2.060.083,69. Untuk Hodge metode sendiri didapatkan MAP-nya sebesar 3,32%, MAD 2.115,83, sedangkan MSE-nya sebesar 6.463.847,95. Sehingga untuk keputusan dari paramalan sendiri menggunakan metode time series decomposition karena memiliki indikator kesalahan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan metode yang digunakan dengan menggunakan metode Hodge. Next. Nah, untuk tingkat akurasi peramalan sendiri, keduanya memiliki hasil sebesar 1,77%. Dalam standar industri, nilai MAPE di bawah 10% diklasifikasikan sebagai peramalan yang sangat akurat. Validasi ini diperkuat dengan evaluasi track signal dengan tetap berada di dalam rentang batas kendali antara min 4 hingga plus 4, memastikan bahwa prediksi tidak bias secara signifikan. Nah, untuk evaluasi strategi pemenuhan dari produksi yang digunakan itu menggunakan dua skema, yaitu overtime ditambah dengan lost sales dan overtime ditambah dengan subcontract. Overtime ditambah lost sales sendiri mengandalkan tenaga kerja lembur sehingga batas maksimal namun menerima konsekuensi hilangnya penjualan jika kapasitas tidak mencukupi. Jam lembur yang digunakan sebanyak 756 jam, produksi lembur 123.843 unit dengan potensi loss sales sebesar 552.102 unit. Biaya penalti loss sales mendominasi pengeluaran yang didapatkan. Untuk kemudian overtime plus subkontrak memaksimalkan tenaga kerja lembur dan menggunakan jasa pihak ketiga untuk sisa kekurangan permintaan. Jam lemburnya sama sebesar 756 jam, produksi yang dihasilkan juga sama 123.843
3.843 unit, subkontrak yang diperlukan 557.045 unit untuk memastikan 100% permintaan pelanggan terpenuhi. Next. Nah, untuk total biaya yang timbul sendiri dengan skema overtime ditambah loss sales sebanyak 590 miliar 7.358.620 rupiah. Sedangkan dengan skema overtime ditambah subkontrak menghasilkan biaya sebesar 446 miliar 428.768.620. Kesimpulan yang digunakan yaitu skema menggunakan overtime dan subkontrak. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur produk yaitu BOM. Dari proses manufaktur, sepeda La Familia memiliki struktur hierarki Bill of Material atau bisa kita singkat BOM yang jelas untuk meminimalisir kesalahan perakitan. Dari level komponen yaitu ada level 3 yaitu ada rim atau velg dan spoke atau jari-jari. Di level 2 ada tire, ban, hub, body part, dan sub-sub assembly 1 yaitu rim plus spoke. Dan pada level 1 ada sub assembly 1 yaitu roda lengkap dan assembly 1 yaitu rangka utama. Pemetaan ini menggunakan full process chart untuk mengidentifikasi adanya aktivitas transportasi dan penundaan delay yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Next, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk ke jadwal induk produksi atau MPS. MPS ini menyelaraskan ramalan dan juga pesanan. Jadi dari MPS ini dibangun untuk tahun 2022 berdasarkan dua pilar yaitu forecasting dan juga customer order. Kriteria utama MPS itu ada persediaan awal on hand sebanyak 500 unit, kemudian ada waktu tunggu atau lead time di satu periode, kemudian batas waktunya itu di DTF4, PTF8, serta persediaan pengaman atau safety stock di 8.750 unit. Dinamika PAB dan ATB, jadi untuk Project Available Balance itu menunjukkan status persediaan. Menjelang pertengahan tahun, PAB menunjukkan defisit negatif, menandakan jadwal produksi harus ditingkatkan. Serta dari segi ATP atau Available to Promise, mengukur stok yang secara fisik masih dapat ditawarkan ke pelanggan baru tanpa mengganggu komitmen lama. Next, Pak. Perencanaan kebutuhan untuk material atau MRP, yang pertama itu perhitungan berjenjang. Sistem MRP memecah MPS menjadi kebutuhan kotor atau gross requirement untuk 8 entitas komponen penyusun sepeda berdasarkan struktur BOM yang memastikan bahan tersedia di waktu yang tepat. Kemudian kedua ada penyelarasan waktu atau lead time offsetting. Dari Porel, kita mundur sesuai dengan lead time komponen. Contohnya, komponen body part dan hub memiliki lead time 2 periode, sisanya itu 1 periode. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada schedule receipt, yaitu beberapa komponen telah memiliki pesanan masuk seperti 2025 unit body part di bulan keempat, yang membantu meredakan tekanan permintaan kotor pada periode tersebut. Next, Pak. Selanjutnya, analisis metode lot sizing. Yaitu berapa banyak material yang harus dipesan setiap kali order dengan cara menyeimbangkan biaya pesanan yaitu setup cost dan biaya penyimpanan yaitu holding cost. Yang harus diketahui adalah least unit cost atau LUC, yaitu mencari biaya per unit terendah dengan menggabungkan pesanan beberapa periode hingga biaya rata-rata per unit mulai meningkat. Untuk hasil dari perhitungan akhirnya itu ada di total biaya di Rp1.070.500. Kemudian, dari segi water whiting atau WW itu metode pemrograman dinamis yang mencari rute pemesanan optimal matematis sepanjang seluruh horizon waktu perencanaan. Untuk hasil akhir perhitungan yaitu di total biayanya juga tetap sama di Rp1.070.500. Kedua metode algoritma ini menghasilkan nilai optimasi yang identik, memberi kebebasan manajerial bagi perusahaan untuk memilih pendekatan eksekusi yang paling mudah diterapkan di lapangan. Next. Oke, pada slide distribusi biaya pemesanan material, kami melihat bagaimana biaya pemesanan material terdistribusi selama periode perencanaan. Nah, analisis ini penting karena dalam menentukan ukuran lot, perusahaan nggak hanya mempertimbangkan biaya pembelian material, tapi juga harus mempertimbangkan ordering cost dan holding cost. Mayoritas biaya pengelolaannya itu terserap oleh komponen utama atau body part yang akibat
biaya penyimpanannya paling tinggi, yaitu 22.000 per unit. Next. Untuk analisis terhadap alternatif investasi perusahaan berdasarkan target penjualan tahun 2022 sampai 2023, total pendapatan perusahaan itu diproyeksikan mencapai 2,85 triliun. Nah, setelah melakukan evaluasi investasi infrastruktur untuk membangun gudang baru, terbukti lebih menguntungkan dengan sisa profit 2,317 triliun. Jika harus membangun fasilitas pabrik baru, yaitu 2,311 triliun. Next. Selanjutnya, ke bagian pengendalian persediaan menggunakan pendekatan lean manufacturing. Pada kasus ini diterapkan sistem pool menggunakan Kanban pada 3 work centers utama. Nah, tujuannya untuk mengendalikan work in process atau WIP sehingga tidak terjadi penumpukan persediaan di lantai produksi. Untuk perhitungan jumlah Kanban mempertimbangkan beberapa parameter, yaitu demand rate, waktu proses, safety factor, dan kapasitas kontainer. Nah, untuk komponen hub dibutuhkan sekitar 9 kartu Kanban dengan setiap kartu mewakili 50 unit hub. Dengan demikian, jumlah persediaan fisik dapat ditetapkan, dikendalikan, dan tidak terjadi overstock. Next. Algoritma CTS, konfigurasi mesin yaitu komponen rem diproses berurutan pada aliran 3 tahap atau full shop, yaitu lathe mesin, milling mesin, dan CNC mesin. Kemudian pada algoritma CDS, mengkombinasikan berbagai pasangan tiruan mesin, lathe plus milling, yang versus CNC, dan sebagainya, untuk mencari urutan pengerjaan komponen yang paling pendek atau terpendek. Kemudian hasil max span, waktu penyelesaian total, paling minimum dan stabil di seluruh alternatif konfigurasi mesin, tercapai yaitu pada waktu 34 menit. Next. Lalu pada penjadwalan tenaga kerja operasional, kami menggunakan skema 5 hari kerja, dengan menggunakan base aplikasi optimasi atau Lindo. Penjadwalan harian staf disusun untuk mengakomodasi kebutuhan fluktuatif mingguan dengan regulasi yaitu 5 hari kerja berurutan, kemudian diikuti 2 hari libur. Hasil optimasi personalianya, total pekerja yang direkrut yaitu sebanyak 85 orang. Sistem ini memastikan seluruh kuota shift terpenuhi setiap harinya tanpa kekurangan staf, dengan total biaya gaji rutin yaitu 430,7 juta per periode. Baik, kesimpulan pada praktikum kali ini, metode peramalan time series decomposition terbukti paling akurat untuk memprediksi permintaan. Sementara untuk memenuhi produksi, strategi overtime plus subkontrak jauh lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan strategi overtime dan loss of sales. Perencanaan material, MPS dan MRP mampu memastikan jadwal ketersediaan komponen secara tepat waktu. Sedangkan untuk penentuan ukuran pemesanan bahan baku, baik metode less unit cost maupun Wagner Wittin atau WW menghasilkan biaya yang sama, sekitar Rp1.070.500, sehingga penggunaannya sangat fleksibel bagi perusahaan. Sistem Kanban terbukti efektif untuk mengendalikan arus investasi dan mencegah overstock yang juga didukung oleh penjadwalan produksi menggunakan algoritma CDS dengan waktu penyelesaian optimal 34 menit serta alokasi 85 pekerja harian. Baik, itu mungkin presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih kami mohon maaf, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat malam dan terima kasih.